Pria ini terjebak dalam tangki semen dan nyawanya sedang terancam, guys. Kalau nggak segera diselamatin, bisa-bisa pria ini meninggal dalam tangki karena udah kehabisan napas. Di sisi lain, bos yang ngeliat anak buahnya terjebak malah nurunin gagal tombol, sehingga pria ini hampir aja tenggelam. Alhasil keadaannya makin parah, guys. Bantu subscribe dulu yuk yang udah bantu, semoga kelak masuk surga. Langsung komen amin ya. Akhirnya petugas turun ke bawah nyelamatin pria itu, dan pas ditemuin pria itu udah dalam keadaan sekarat. Segera mereka naikin pria itu ke atas dan untungnya pria itu berhasil selamat. Ada seorang pria yang gak takut hidup bareng zombie, guys. Dia berhasil menciptakan sebuah inovasi baru menjadikan zombie sebagai tenaga memompa air. Napas zombie dijadikan untuk meniup bara api. Kalau zombinya udah capek, tinggal diganti yang lain aja nih selama stok zombie masih ada. Ada juga kan nih zombie dijadiin samsak karena saking gabutnya pria ini, guys. Bantu subscribe dulu yuk yang udah bantu, semoga kelak masuk surga. Langsung komen amin ya. Zombie-zombie yang kelaparan itu pada nunggu di gerbang, tapi karena pria ini udah pro ngadepin zombie, dia lempar aja nih daging mentah sejauh-jauhnya. Nah, saat itu dia bisa keluar tanpa sepengetahuan zombie. Diam-diam ternyata pria ini berburu manusia, guys, untuk mengambil sel antibodi manusia sehat dijadiin obat serum virus zombie. Tapi pria ini nggak sadar kalau si pembuat serum itu ternyata udah terjangkit virus zombie. Dan dengan serakahnya dia mengambil paksa antibodi manusia untuk nyelamatin dirinya sendiri. Cowok ini tiba-tiba terbangun udah di lantai dapur, padahal dia ngerasa kalau dia tuh tidur di kasur. Akhirnya dia ngecek CCTV dan bener aja ternyata dia tidur berjalan, guys. Ya udah kan nih, dia lanjutin tidur lagi. Tapi tiba-tiba dia udah ada di atas genteng. Pas lihat rekaman CCTV, dia tidur sambil manjatin tangga naik ke atas. Bantu subscribe dulu yuk yang udah bantu, semoga masuk surga. Langsung komen amin ya. Akhirnya dia pun borgol tangannya ke lampu tidur, tapi tetap aja gagal, guys. Parahnya udah sampai ke jalan nih, untungnya cepet sadar karena hampir aja ketabrak mobil. Karena udah kesel, akhirnya dia kunci pintu kamarnya dan dia buang keluar. Tapi tetap aja sama, pintu kamarnya sampai jebol karena dia sendiri juga nggak sadar kan. Karena udah nggak bisa dikendaliin, terpaksa dia minum obat tidur. Tapi gak disangka, bangun-bangun udah dikutuk, guys. Ya beneran nggak bisa pulang lagi deh tuh. Ngeri banget nih, guys, leher cewek ini terluka parah. Jadi cewek ini berasal dari suku Karen, yang mana kebanyakan wanita-wanita di sana menganut tradisi memanjangkan leher sebagai tolak ukur kecantikan, dengan cara lehernya tuh diberi kalung seperti cincin besar. Dan kasusnya kalung cewek ini kena keringat, guys. Alhasil kalungnya jadi karatan sehingga menimbulkan iritasi pada kulitnya. Bantu subscribe dulu yuk yang udah bantu, semoga masuk surga. Langsung komen amin ya. Akhirnya kalungnya tuh digunting, kulit mati yang berkerak digosok sampai lepas. Dan ternyata di balik itu lukanya udah parah banget, guys, sampai berulat dan bernanah. Segera ulat-ulat itu diambil, terus nanahnya dikeluarin. Setelah itu bekas luka diobati sampai bener-bener kering. Dan akhirnya leher cewek ini sembuh dan dia bisa lanjutin lagi manjangin lehernya. Ada seorang cewek bernama Scarlett ngajak dua temennya bernama Rachel dan Ellen makan siang di rumahnya. Setiba di sana, mereka disambut hangat oleh ibu Scarlett. Dan setelah mereka masuk ke rumah, Scarlett mengunci rapat-rapat pintunya, guys. Nah, di sini mereka dikenalin oleh seorang cowok yang lagi asik mengunyah daging bernama Dave, yang merupakan kakak kandung Scarlett. Singkat cerita, ibu Scarlett nyuguhin sup daging untuk mereka. Pas dimakan Ellen, rasanya tuh bikin nagih, guys. Bantu subscribe dulu yuk yang udah bantu, semoga masuk surga. Langsung komen amin ya. Tapi keanehan terjadi waktu Rachel nemu cincin di mangkuknya. Saat itu ibu Scarlett mengakui kalau yang mereka makan itu daging manusia. Sontak mereka langsung ketakutan dan marah, sampai-sampai emosi Dave terpancing, ditambah ibu Scarlett bilang kalau dagingnya itu udah habis. Seketika itu Dave melayangkan pisau menghabisi nyawa Ellen. Jadi sebenarnya keluarga Scarlett psikopat, guys. Tangan cowok ini tiba-tiba berubah jadi tangan X-Men, bahkan ada yang matanya tuh keluar sinar laser berbahaya yang bisa ngancurin rumah. Jadi awalnya mereka dikutuk dari langit, dan tahu-tahu esokan paginya masing-masing punya kekuatan. Tapi karena belum kebiasa, cowok ini kesusahan ngandelin tangannya, guys. Bahkan yang memiliki kekuatan di mata kesusahan untuk ngeliat, jadinya yang dimakan itu malah Lego.
Bantu subscribe dulu yuk yang udah bantu, semoga masuk surga, langsung komen amin ya. Akhirnya mereka bertiga udah mulai terbiasa dengan kekuatan masing-masing nih. Cukur kumis tinggal dicukur pakai jari, sekaligus motong sayuran gak usah lagi pakai pisau. Dan kalau mau masak, gak perlu lagi pakai kompor, langsung aja dibakar. Tapi kekuatan cowok botak ini beda dengan yang lain. Dia bisa mengubah dirinya jadi apel, tapi sialnya ia malah dimakan temannya sendiri. Semua orang di kota ini buang air besar dari mulutnya. Jadi di kota ini ngelakuin hal yang gak wajar guys. Buang air besar dari mulut. Karena buang air besar dari mulut itu di disclaimer katanya lebih sehat. Bahkan pejabat sampai datang ke lab untuk mastiin kalau apa yang dibilang itu bener. Semua siaran di TV mulai nunjukin buang air besar dari mulut. Dari artis, pemuka agama, bahkan seorang guru ngajarin anak didiknya untuk memulai buang air besar dari mulut. Bantu subscribe dulu yuk yang udah bantu, semoga kelak masuk surga, langsung komen amin ya. Dan ternyata presiden sendiri juga mulai gak bisa mengontrol dirinya sehingga wajahnya jadi cacat akibat muntah taik berkepanjangan. Hingga akhirnya satu kota hancur karena dipenuhi taik. Ya walaupun masih ada beberapa orang yang berdemo untuk menghentikan aturan itu, tapi pada akhirnya mereka juga diserang dan satu kota itu menjadi kota taik sepanjang masa. Ngeri banget guys, giginya dicabut habis makan kepiting. Jadi udah semingguan nih cewek blonde mukbang seafood dan selama itu dia kebanyakan makan kepiting. Hingga akhirnya bagian pipi mulai bengkak karena gigi gerahamnya udah retak guys. Akibat sering menggigit kulit kepiting yang keras ditambah keadaan giginya tuh rusak parah. Bantu subscribe dulu yuk yang udah bantu, semoga kelak masuk surga, langsung komen amin ya. Nah, akhirnya diambil tindakan untuk mencabut giginya. Saking rapuhnya, serpihan giginya tuh gampang banget diambil. Terus giginya dicabut secara paksa. By the way, ini udah dibius total ya guys, jadi nggak ada rasa sakit. Nah, bagian yang bolong itu dipasangi baut sebagai pengganti kaki gigi palsu yang akan dipasang. Nah, setelah selesai dipasang, akhirnya cewek blonde ini bisa lanjutin lagi mukbang seafood walaupun pakai gigi palsu. Cewek ini dibawa ke rumah sakit karena perutnya kesakitan dan muntah-muntah guys. Dan gak nyangka banget di muntahannya itu ada cacing gelang. Alhasil perutnya di USG dan benar aja banyak ditemuin cacing gelang ngumpul di dalam ususnya. Bantu subscribe dulu yuk yang udah bantu, semoga masuk surga, langsung komen amin ya. Akhirnya perut cewek ini dioperasi untuk ngeluarin cacing gelang yang bersarang. Parahnya pas dikeluarin cacing itu nggak ada habis-habisnya guys. Orang-orang yang lagi menyaksikan langsung ngerasa geli banget karena cacingnya itu hampir sekilo. Dan setelah ditelusuri ternyata cewek ini tuh nggak pernah mencuci tangan sebelum makan. Bahkan dia jarang banget buang air besar. Oleh sebab itu kotoran yang harusnya dikeluarin malah berubah jadi tumpukan cacing gelang. Akhirnya perut cewek ini bersih dan dia kapok, gak akan mengulangi perbuatan buruknya lagi. Hati-hati nih ya, jangan buang sampah sembarangan, nanti bakalan tahu akibatnya. Jadi ada seorang pria membuang sampah sembarangan. Padahal di sampingnya tuh udah tersedia tong sampah, tinggal jalan dikit aja udah nyampe. Tapi memang pada dasarnya udah males, jadi dia diikutin tong sampahnya guys. Dan tong sampahnya itu seolah-olah negur si pria untuk membuang sampah pada tempatnya. Bantu like dan subscribe dulu yuk yang udah bantu, semoga kelak masuk surga, langsung komen amin ya, makasih. Dan pria ini masih aja belum sadar, bahkan dia bingung banget kok bisa tong sampah jalan sendiri. Terus pas dia cek dalamnya gak nemu apa-apa guys, tapi tiba-tiba tangannya dijepit sampai putus dan ternyata tong sampah itu ada giginya. Seketika itu pria ini pun dimakan tong sampah hidup-hidup. Ngeri banget nih guys, gara-gara buka kulkas malam-malam, cewek ini berubah jadi es krim. Jadi cewek ini makan es krim sambil nonton TV di malam hari guys. Nah setelah dimakan habis, di sticknya itu ada tulisan kalau di kulkas ada es krim lainnya nih. Tapi cewek ini buang sticknya karena dia nggak percaya kan. Terus pas selesai bersih-bersih, nemu lagi stick es krim di cangkirnya guys. Bantu like dan subscribe dulu yuk yang udah bantu, semoga masuk surga, langsung komen amin ya. Karena penasaran, cewek ini pun ke dapurnya dan dia nemu stick es krim lagi yang mengarah ke kulkas. Begitu dia buka, tiba-tiba tangannya dipegang dan dalam sekejap tangan cewek ini berubah jadi es krim. Di saat itu juga hantu es krim muncul dari kulkas untuk mengambil cewek yang udah jadi es krim. Di kelas ini kedatangan seorang anak baru, tapi lucunya dia pakai topeng kelinci guys. Seolah-olah dia tuh malu banget tunjukin wajahnya ke teman sekelasnya. Nah, sepanjang belajar, bocil ini masih aja nutupin wajahnya karena aneh banget kan, ditambah dia nggak keluar sepatah kata apapun. Sehingga dia digangguin oleh anak di belakangnya.
Dan pas topengnya tuh ditarik, bentar bantu like dan subscribe dulu yuk. Yang udah bantu semoga masuk surga, langsung komen amin ya. Ternyata wajah bocil ini tuh ada coretan pulpennya guys. Alhasil anak-anak pada heboh karena akhirnya dia nunjukin wajah aslinya. Bahkan saat itu mereka pada langsung ngetawain nih. Bocil ini jadi sedih karena coretan wajahnya jadi ketahuan kan. Namun akhirnya semua teman barunya mencoret wajahnya masing-masing agar bocil ini nggak sendirian karena apapun yang terjadi harus dilalui bersama-sama. Cewek ini kaget karena tiba-tiba muncul hantu di kamarnya guys. Dan kalau dilihat-lihat hantu itu goyangin kepalanya. Bahkan makin lama semakin cepat. Bantu like dan subscribe dulu yuk. Yang udah bantu semoga masuk surga, langsung komen amin ya. Cewek ini jadi ketakutan gak berani lihat terus. Dan tahu-tahu hantu itu udah jadi dua. Mereka sama-sama goyangin kepalanya dengan durasi yang cepat. Nah sejenak dua hantu itu berhenti. Kemudian mereka mulai merangkak. Cewek ini ketakutan kalau hantu itu mengganggunya. Tapi ternyata hantu-hantu itu udah di atas tubuh temennya. Dan kelihatan mereka tuh lagi makan beras. Hingga keesokan harinya temennya itu hilang dan hanya menyisakan beras di atas tempat tidurnya.